siang pergi kondangan. Jangan lupa makan kue ketan. Sebelum kita masuk inti bahasan, mari kita saling berkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Esther Yusandrika Duha, NPM 2409171. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rointan Katarina Sitohang, NPM 2409146. Halo semua, perkenalkan nama saya Sani Clara Tirisya Parhusip, MPM 2409152. Halo, perkenalkan nama saya Gina Sulanti Bersulat, NPM 2409150. Perkenalkan nama saya Noventian Kunawati Sizakat, NPM 2409162. Bye-bye. Halo, perkenalkan saya Mia Kembang, NPM 2409119. Halo Dede. Nah, di sini kakak akan menjelaskan pengertian gaya. Nah, Dede tahu nggak apa pengertian gaya? Tarikan atau dorongan yang mempengaruhi suatu benda atau bisa mengubah arah kecepatannya dan membuat gerak benda bisa terdiam. Konsep gerak bisa disandingkan karena adanya dua hal yang berbeda. Di sini kakak akan menjelaskan tentang jenis-jenis gaya. Nah, jenis-jenis gaya ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tubuh. Yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah yang dihasilkan oleh muatan listrik. Nah, yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet itu sendiri. Yang keempat adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan setiap benda yang jatuh dari atas akan jatuh ke permukaan. Yang kelima adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda yang elastis. Yang keenam adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan yang saling bersentuhan. Setelah pengertian dan jenis gaya telah disampaikan, sekarang kakak akan menyampaikan apa sih manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang pertama yaitu gaya bisa membuat benda menjadi bergerak ataupun diam. Contohnya, ketika kita menarik kursi yang tadinya diam, bisa berpindah tempat ketika kita dorong ataupun kita tarik. Nah, tindakan tersebut sudah termasuk dari gaya. Selain bisa membuat benda bergerak, gaya juga bisa membuat benda menjadi diam. Contohnya nih, ketika bola sedang menggelinding. Nah, bola ini bisa berhenti ataupun diam ketika kita menahannya menggunakan kaki. Manfaat yang kedua yaitu gaya bisa mempercepat, memperlambat, ataupun menghentikan pergerakan benda. Contohnya, ketika kita sedang mengendarai sepeda. Nah, sepeda ini bisa berjalan cepat, lambat, ataupun berhenti tergantung pada goesan kaki kita. Nah, goesan kaki kita itu sudah termasuk dari gaya. Manfaat yang ketiga yaitu gaya bisa membantu kita dari segala aktivitas olahraga ataupun hiburan. Contohnya terjun payung. Nah, terjun payung ini merupakan olahraga yang dilakukan dari atas terjun ke bawah. Nah, hal ini bisa terjadi karena ada bantuan dari gaya. Manfaat yang keempat yaitu gaya bisa membantu kita menghidupkan segala elektronik yang ada di sekitar kita. Contohnya nih, kipas. Kipas itu bisa hidup karena ada bantuan dari dinamo yang dialiri oleh listrik. Manfaat yang kelima yaitu gaya bisa memberikan kenyamanan kepada kita. Contohnya saat kita tidur menggunakan spring bed. Nah, spring bed ini merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh benda elastis, sehingga pada saat kita tidur pun kita bisa merasa nyaman. Nah, manfaat yang terakhir yaitu gaya bisa memberikan petunjuk arah bumi kepada kita dengan menggunakan kompas. Nah, berdasarkan manfaat yang sudah kakak paparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa gaya ini dapat membantu seluruh aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kakak ingin menjelaskan tentang gaya gesek. Apakah adik-adik tahu gaya gesek itu apa? Nah, gaya gesek itu adalah gaya yang bergerak melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek itu muncul apabila kedua buah benda saling bersentuhan. Di sini kakak akan menjelaskan apa itu ciri-ciri gaya gesek. Nah, ciri-ciri gaya gesek itu ada 4 adik-adik. Yang pertama itu adalah bergantung pada jenis permukaan. Gaya gesek berbeda tergantung pada kekasaran atau kelicinan permukaan yang bersentuhan. Yang kedua itu berarah berlawanan dengan gerakan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gerakan benda. Yang ketiga itu adik-adik bergantung pada berat benda. Semakin besar
berat gaya, semakin besar pula gaya gesek yang terjadi. Yang keempat itu bergantung pada bahan material. Gaya gesek dapat bervariasi tergantung pada bahan material kedua benda yang bersentuhan. Contohnya pada karet, aspal, dan kayu. Jadi, di sini kakak akan menjelaskan tentang jenis-jenis gaya gesek. Adik-adik tahu tidak gaya gesek itu terbagi menjadi berapa? Nah, jadi gaya gesek itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Jadi, yang pertama itu gaya gesek kinetik. Gaya yang timbul ketika benda sudah bergerak. Contohnya itu seperti ini ya. Seperti spidol ini, ketika kita menggerakkannya, menggelindingkannya ke bawah, seperti ini. Ya, seperti ini. Gaya gesek kinetik itu membuat pulpen terus bergerak dan lama-kelamaan akan berhenti. Contoh yang kedua itu ada gaya gesek statis, yaitu gaya yang timbul ketika benda masih diam. Contohnya itu ketika kita sedang berjalan. Gaya gesek statis antara kaki dan tanah membuat kita berdiri tegak. Demikianlah video penjelasan kami mengenai gaya gesek. Terima kasih and see you next time. Bye-bye! It's mau jiji dulu. Mari kembali